Baik, assalamualaikum. Oke, tadi kita lanjutkan buat codingan pembuatan peta banjir. Setelah teman-teman mengimpor file SHP ini ya, jadi teman-teman bisa tabelnya ini kita ubah menjadi row aja. Nah, biar lebih mempermudahkan gitu ya. Setelah itu kita perlu persiapan data. Kita perlu e-fitur collection, SRTM, dan surface global itu apa aja nih. Nah, teman-teman bisa langsung ke persiapan data. Mana ya? Nah, ini persiapan data untuk bagian citra saya pakainya Lensa 8 level 2. Nah, ini kalau misal teman-teman menemui kasus ada merah seperti ini teman-teman bisa ignore aja. Ignore. Nah, ini jadi teman-teman untuk bagian nomor 2 ini harus sama dengan yang di atas, jadi nggak boleh berbeda. Ini kan saya masih pakai Indramayu area, saya ubah ke kota Semarang, dan tolong perhatikan besar kecilnya ya. Ini harus sesuai dengan ID yang di atas ini. Untuk bagian global source water-nya, saya menggunakan ini, global source water ini untuk image citranya. Kemudian saya menggunakan SRTM untuk Dimnas dari NASA. Kemudian saya menggunakan Lensa 8 level 2. Nah, untuk global source water ini, saya menggunakan global source water untuk mengidentifikasi keberadaan dan frekuensi air. Untuk bagian SRTM ini, saya menggunakan data elevasi atau DEMNAS. Kemudian saya menggunakan Landsat level 8 itu untuk menggunakan identifikasi vegetasi atau NDVI dan kelembapan tanah atau NDVI. Begitu. Nah, kalau teman-teman ingin melakukan impor citra atau mencari citra untuk diimpor, teman-teman bisa ke Google Earth Engine kan, ke menu utama, kemudian ke dataset. Kemudian di sini ada beberapa citra, saya pilih Landsat. Ini ada Sentinel, ada di situ kan. Saya pilih Landsat. Kemudian ini saya pakainya Landsat 8 yang OLED Trees ini. Nah, kemudian ke bawah, scroll ke bawah, kemudian ke Surface Reflectance ini. Nah, maka akan diarahkan ke Landsat level 2. Di sini ini bagus buat citra kelembapan vegetasi itu bagus. Vegetasi yang di itu bagus. Kemudian di scroll ke bawah di sini ada kode untuk memanggil citra Landsat 8. Nah, kemudian untuk var-nya ini saya ubah menjadi L8. Ini ya, ini L8 ya. Kemudian klik run. Nah, kalau misal nggak ada yang error, berarti ini sudah lanjut ke tahap berikutnya. Karena ini saya tidak menggunakan koordinat, jadi teman-teman manual ya untuk mencari area kalian masing-masing. Karena saya menggunakan kota Semarang, jadi saya fokuskan areanya ke Semarang. Kemudian saya perlu membuat codingan peta air permanen. Nah, ini peta air permanen. Saya menggunakan codingan var permanen G80. Nah, G80 ini bertujuan untuk mengidentifikasi badan air permanen berdasarkan kemunculan air sebanyak 80% sepanjang tahun. Gitu kan? Oke. Kalau saya klik run, ini. Kalau klik run maka akan terlihat di bagian Google Earth ini bagian ada water dan permanen water. Sudah terlihat kan? Kemudian saya lanjut ke langkah ketiga atau codingan ketiga, yaitu jarak dari air. Nah, jarak dari air saya copy dan saya tambah di sini. Nah, saya run. Oke, jarak dari air ini saya menggunakan codingan var distance per meter 30. Jadi menghitung jarak dari air dan air dengan asumsi 1 pixel itu sama dengan 30 meter. Semakin dekat ke air, maka akan semakin tinggi nih untuk potensi terdampak area banjir. Nah, di sini sudah terlihat kan,
Kalau misal di area di dekat pesisir ini, maka berwarna merah, maka memiliki potensi lebih rawan banjir. Itu. Tak record nggak sih? Oh, tak record. Nah, kemudian saya menggunakan elevasi. Kemudian nanti ke TP. Oh, ini sekalian ya. Elevasi dan TPI jadi N1 nggak? Oke. Oke, kemudian saya tempel. Nah, jadi saya menggunakan elevasi dan topografi atau TPI. Jadi untuk elevasi sendiri atau Dimnas itu adalah sistem scoring. Nah, yang seperti sini 5 meter ke bawah saya tinggi dan 20 meter itu sangat rendah. Kemudian untuk topografinya saya menggunakan kodingan VAR TPI Elevation Subtract. Nah, ini untuk membandingkan nih titik tinggi terhadap rata-rata di sekitarnya dan titik di lembah dengan relatif rendah itu lebih rawan banjir. Oke, seperti yang terlihat di sini. Loh, belum selesai. Nah, di sini. Ini kalau teman-teman mengcoding manual, harap diperhatikan ya untuk bagian titik, koma, sama spasinya diperhatikan karena kalau misal di Google Earth Engine ini sangat sensitif terhadap titik, koma, dan yang lain-lain. Itu. Di sini terlihat untuk bagian layar, kelihatan kan? Untuk bagian TPI-nya seperti ini, kalau dihilangkan ini TPI seperti ini, elevation hazard, dimnasnya, distance hazard score karena sudah dilihat kan. Oke, berikutnya kita ke langkah 6 yaitu NDVI. Landset 8. Nah, ini dia. Untuk bagian vegetasi Landset 8 ini, kita copy sampai sini. Nah, kita copy di sini. Untuk tanggalnya jangan lupa juga ya 2024, ininya 2025, ininya mungkin kita ambil bulan 1, kita ambil 30 ya. Run. Oke, jadi kalau misal teman-teman mendapatkan error seperti ini, konsol land mode ini, nah saya punya codingan. Nah ini, kalau misal terjadi error seperti yang di sini, ini kan error di map fault map-nya ini, kita pancing dengan fungsi max awan Landset 8 ini. Oke, kita Ctrl C, kemudian kembali, kita tempel sebelum vegetasi dan NDVI Landset 8, tempel di sini. Kan? Kita klik run. Nah, maka untuk yang error tadi nggak ada nih, udah hilang. Oke, itu. Udah kan ini nggak ada error kan di konsolnya, nggak ada error kan. Ini bisa teman-teman lihat bagian layar sudah banyak nih kan. NDVI, Landset 8-nya seperti itu. Ini masih jalan ini. Oke, ini ya kalau misal tadi ada error, kita tambahin codingan fungsi max awan Landset 8. Ini untuk mencegah Landset 8 itu terjadi error untuk penggantian tanggalnya ini. Itu untuk penggantian. Kalau misal soalnya codingan ini kan ngikut versi Google Earth-nya. Kalau misal kita ubah mesti ada terjadi error, jadi kita tambahin codingan seperti ini. Dan ini ditempel sebelum tanggalnya ini muncul atau di atasnya vegetasi dan NDVI Landset 8. Oke, kemudian kita lanjut. Ini kan sudah kan bagian sini sudah. Berikutnya saya melakukan skor kerentanan banjir. Nah ini skor kerentanan banjir. Oke. Oke, untuk skor kerentanan banjir di sini saya membuat 5 kelas. Ada blue, can, green, yellow, red. Di sini sudah lihat kan untuk perintahnya kan. Oke. Jadi ini setelah menggabungkan ke 5 apa? Aduh, nggak ada